In this episode, Ilham Sheikh will tell us about his sim racing career, Kejebang Youth, working as an event organizer, and some thoughts about the industry of sim racing in Indonesia. This is Import. Hey, stop. You listen. This is Simpod. Oke, halo Ilham. Halo Edo, Wih, panggilan lu Ilham apa Sheikh nih? wah apa ya, yang penting nggak salah panggil aja sih Dok, kayak yang edisi kemarin. Ntar gue panggil Radit deh, harus deh. Kayaknya gue kayak kangen Radit sih. Hmm, Eh, tapi emang lu biasanya dipanggil siapa? Ilham apa Syek apa siapa? Kalau Ilham, lagi jadi main biasanya sama temen. Ilham biasanya orang aja. manggil Ilham. Oh, oke. Nah, terus sekarang lu gimana kabar lu? Baik, akhirnya setelah 2 bulan, warawiri produksi sana sini akhirnya minggu ini ada liburnya juga. Widih, kerja mulu ya Pak ya? PPKM Pak? Ya kan Nggak. kita menyediakan wadah untuk orang-orang supaya tidak kemana-mana pas PPKM Dok. Oh iya benar, benar. Nah, lu lagi sibuk apa nih akhir-akhir ini? Belakangan sambil balap juga, kemudian juga sambil konten di YouTube juga. Kebetulan juga dari awal tahun memang udah bareng sama beberapa teman di em, GTC ID, kemudian juga sama Mm-mm. teman-teman di BDR. Emang kita beberapa kali bikin event tahun ini. Mungkin kalau teman-teman ada yang pernah dengar namanya Hmm. IDDS atau BDR ataupun juga eh, kemarin TGR GT Cup Indonesia itu Oh. ada kita lah di balik layar gitu. Oh, Toyota GT Cup itu lu yang bikin? Maksudnya GT Sim yang bikin? Di balik layar yang ngoperasin ada teman-teman GT Sim-nya, cuman memang itu semacam apa ya? Inilah banyak pihak yang terkait lah sampai akhirnya kan biasanya kita cuma bisa Hmm. ngiri doang ya sama Malaysia sama Filipina Hmm, hmm, ada hmm. GT Cup di mereka, terus akhirnya di kita tuh ada dari IMI, ada dari GT Sim, ada dari tim Hmm, hmm, hmm. production-nya Sprint, Rupamaya gitu, banyak lah. Tapi emang kalau gue lihat sih kayaknya Indo telat banget ya masuknya ya. Maksud gue kayak kalau nggak salah 2 tahun lalu udah ada di Singapura, Malaysia gitu ya. Iya, kita doang yang waktu itu nggak ada yang sampai pokoknya yang nggak ada, kayak misalnya Heeh. kayak Singapura gitu punya si Alif, terus atau punya Filipina tuh ada si aduh gue lupa tuh, yang pembalap Tasbi Nelor bukan? tuh. Ya, terus Tasbi ya? itu Singapura, Oh iya, Filipina tuh Luis Moreno ada atau sama Moreno. siapa Ya. gitu gue lupa. Pokoknya ya GT-nya lumayan inilah dari tiap mereka dari national region-nya ada terus ternyata kok Indo nggak ada akhirnya tahun Hmm. ini bisa ada. Hmm. Terus gini deh, kan lu sebagai IO nih, maksudnya ya Hmm. bisa dibilang sebagai IO gitu ya kan. Dan apa sih fun-nya untuk kerja di IO itu? Maksudnya untuk IO kayak gini-gini ya, untuk sim racing event gini. Fun-nya Apa itu ya? menurut lo apa? Em, Bisa dibilang lebih ini teritori yang mungkin orang banyak yang belum ini kali ya, apa belum bisa gitu. Terus ketika kita bisa nyuguhin sesuatu yang mantep gitu, salah satu Hmm. yang menurut gua paling bisa dibilang paling proud of itu waktu IDDS itu ya, kayak Hmm. secara presentasinya, secara ketepatan sama time-nya, terus juga secara battle-nya gitu-gitu, menurut gua bisa ngebangun itu, terus menyuguhkan itu, terus juga ditonton sama banyak orang, itu menurutku salah satu hal yang apa ya, cukup rewarding. Meskipun emang balapnya Hmm. juga maksudnya secara pribadi emang kalau mau balap juga emang pengen sih balap, cuman di balik itu juga ketika pas kalau lihat lagi misalnya kayak IDDS gitu atau mungkin
ketika lihat BDR waktu di total unique name pendaftarnya itu bisa lebih dari 300 orang gitu. Terus kayak kalau misalnya ngelihat gua ketika baru join di community ini tahun 2019, Hmm. itu tahun 2019 itu gua masuk, kalau nggak salah waktu itu yang main baru sekitaran, biasanya kelasnya cuma dibagi 2 gitu, pro sama AM gitu, 20 gitu, dari 40 sekarang Hmm. BDR bisa sampai 300 orang yang daftar. Menurut gua kayak wow, we've come a long way. Hmm. Jadi seru lah bisa ngelihat perkembangannya gitu. Dan emang tujuan lu untuk kerja di IO ataupun sebagai IO itu apa sih untuk di sim racing ini? Gue kepo aja, dalam arti kayak setiap orang kan punya tujuan masing-masing. Nah, kalau lu sendiri tujuan lu tuh apa? Gitu. Apa ya? Selain duit ya. Kalau menurut gue ya mungkin karena dulu gue pernah kayak di event juga, bikin event gitu, event offline gitu, kemudian juga sempet diajakin jadi nge-manage sosial media satu acara yang lumayan besar gitu. Terus juga pokoknya tadinya kerjaan gue nggak ada hubungannya sama sim racing lah. Kemudian ketika coba join di sim racing, gue doyan balapnya. Kemudian juga ternyata di sini ilmunya bisa kepake gitu. Terus jadi ada sense of accomplishment-nya aja gitu ketika lagi bikin sesuatu yang tadi gue bilang. Atau pokoknya ada ilmu yang sebelumnya gue pelajarin di tempat lain gitu, kemudian gue aplikasiin di sini, kemudian jadi sesuatu yang wah, yang baru gitu. Itu jadinya jadi ada kepuasan sendiri. Meskipun ya kalau bisa dibilang faktor ekonominya juga sekarang masih membangun, jadi ada bisa dibilang kita coba bangun industrinya dulu gitu. Oke, nah ngomongin tentang industri, menurut lu sendiri untuk sim racing di Indo, industrinya itu kayak gimana udahan? Untuk sampai sekarang ini ya? Bisa dibilang ya Kak, kalau menurut gua dari segi produsennya, misal dari simulator rig-nya udah mulai beberapa yang compete secara sehat satu sama lain gitu, masing-masing udah punya pasarnya sendiri. Kita tahu ada GT Sim, kemudian juga ada HMA, kemudian juga ada Race Lab, kemudian juga ada IRS, terus juga ada One Simulator, terus juga banyak lah. Jadinya secara ekosistem tuh udah mulai kebentuk ya. Kemudian juga dari segi pembalapnya juga, kalau dulu tim mungkin masih bisa dihitung jari, yang tahun 2019 IDMC pertama itu paling nggak masalah Vortex sama GT Sim. Kemudian apa lagi waktu itu timnya, kayaknya belum ada lagi deh. Terus sekarang kita bisa lihat tim ada misalnya ada Gayatri, ada Java Sim, ada Scenario 7, ada JMX, kemudian banyak lah. Jadinya udah mulai makin terbentuk, kemudian juga mulai bergerak dari tadinya cuman klub-klub doang, jadi mulai beberapa ada yang bergerak ke ranah semi profesional, ada yang bergerak ke ranah profesional yang sampai digaji satu sama lain, orang udah mulai mau invest. Jadi kedepannya mungkin bakal semakin menarik ya, dan juga banyak juga involvement dari ATPM atau juga dari brand-brand mobil gitu yang join ke sim racing. Kita tahu di BDR ada BMW Indonesia, kemudian juga ada Toyota di TGR, kemudian juga ada apa lagi ya, mungkin ada HRSC dari Honda. Jadi kan banyak nih yang udah mulai involved nih. Nanti kedepannya juga mungkin ada involvement lain, bukan juga dari mobil doang, mungkin ada dari brand lain gitu yang masih berkaitan dengan mobil, yang nanti mungkin by the time ini tayang mungkin udah keluar kali ya infonya, karena kemarin udah sempat spoiler dikit-dikit harusnya. Oh, Jadi yang itu ya, makin seru lah. yang Michelin itu ya? Iya, Nah, mungkin by the time ini tayang nanti coba bakal deh bocorin udah. deh, dikit deh kira-kira. Michelin tuh apa sih, kompetisi apa sih gitu? Sekarang Yang jelas platformnya GT Sport. Jadi memang kan kita tahu kan Michelin emang tie-in-nya sama GT Sport ya, apa secara brand gitu. Kemudian ya nanti akan ada kompetisinya di Indonesia, terus nanti cuman detailnya gimana
bagaimananya nanti akan diumumkan secara detailnya dari Michelin. Hmm. Dan emang di balik layarnya ya sebenarnya yang ngerjain kita lagi. Jadi memang mungkin nanti lu nggak akan lihat nama-nama pembalap kencang kayak Raditya Indra gitu, atau Raira Baskara gitu, atau Bagus Farhan gitu, Tapi Rama atau ikut. Andika Rama gitu. Oh, Ya, Rama ikut. we'll see. Tapi Kalau Rama ikut kira-kira ya udah sih kelar maksudnya sih. kayak gitu-gitu. Kan pastinya ada yang di balik layar, ada yang main juga. Kemudian juga kan kalau sekarang kita tahu kayak kemarin Toyota 2 ronde aja, bahkan Rama selalu udah ada yang mulai ngimbangin, ada Moreno. Betul. Oke. Tapi kita udah sejauh ini lu belum perkenalan nih kan, belum tentu semuanya kenal lu. Nah, coba lu perkenalkan diri, terserah, bebas gaya lu kayak gimana. Oke, kenalin, nama gue Ilham, biasa dikenal dengan handle name-nya Ilham Syak atau Alpha Blue. Bentar. Kemudian juga gue mulai Baru aktif lulus. di sim, ya baru lulus betul. Kemudian Wih. baru aktif di sim racing di tahun 2019 karena gue baru megangnya Will Hory tahun 2018 pertengahan akhir. Oh, iya, yang nggak ada FFB-nya ya? Iya, yang nggak ada FFV-nya, betul. Gue mulai dari situ, kemudian 2019 itu gue ngikut Road to Kejurnas yang ada di Mangga 2, lah kok lumayan. Kemudian pelan-pelan tadinya main dari laptop, terus Kejurnas dipinjemin laptop sama Ojan, Rozan Roif, RZ Styles, kemudian pelan-pelan bangun PC, terus diajak untuk tie-in bikin acara A, B, C gitu, akhirnya sampai sekarang lah masih berlanjut gitu. Oke. Kalau dari history lu tadi yang lu ceritain singkat, menurut lu sendiri lu udah termasuk orang yang sukses gak sih di dunia sim racing gitu? Kalau menurut lu sendiri? Tergantung ya, Dok, parameter suksesnya apa? Kalau misalnya menurut dari lu parameter suksesnya adalah bisa tampil di kejuaraan nasional dan juga Asia Pasifik, mungkin udah. Kalau parameter suksesnya adalah menang, gue rasa masih jauh. Kalau parameter suksesnya adalah bisa membesarkan community, bisa bikin event yang banyak dinikmati orang, mungkin ya udah lumayan lah. Oke. Dan lu baru mulai di 2019 dan lu bilang lu berawal dari laptop, terus pakai gearnya wheelnya Hory. Nah, awalnya lu bisa terjun ke sim racing itu lu dari siapa, gimana? Coba ceritain dong. Dulu gue main cuman game F1 dari tahun series, 2010. oke. Ya, F1 series dari tahun 2010, main pakai keyboard. Oke. Kemudian dari F1 series itu gesernya kalau nggak salah nyobain Shift, Need for Speed Shift. Apa ya namanya waktu itu, Need for Speed Shift itu kalau nggak salah pertama kali gue kenal sama brand hatch yang pendek. Oh iya, yang belok kanan ya. Iya, Shift atau Shift 2U gitu gue lupa. Tapi waktu itu kalau nggak salah Shift ini Unleashed ya, Unleashed yang kedua. Kayaknya iya deh. Dulu gue main tuh, gue inget banget di laptop gue yang pertama itu tahun 2011 itu karena saking cupunya grafisnya, jadi gue mainnya biasanya main F1 itu 640x480, main Shift juga segitu. Kotak banget, iya. Iya, atau mainnya 800 kali berapa gitu, 800 600. Iya, 800 kali 600 gitu. Mainnya segitu tuh. Biar FPS-nya dapat 20 atau 30 gitu. Mainnya di situ. Di situ mulai belajar dikit-dikit lah soal racing line gitu. Kemudian F1 2013 2014 tuh pertama kali gue belajar main gigi manual. Ya semuanya masih di keyboard tuh. Semuanya masih di keyboard. Gigi naik, gigi turun, KERS sama DRS. Pokoknya itu di tangan kiri, terus di tangan kanan itu pakai arah itu. Gue atas bawah kiri kanan itu
maju apa gas rem belok kiri belok kanan gigi naiknya di tangan kiri, gigi turunnya di tangan kiri, care sama DRS tangan kiri semua. Wih. Eh, Itu kemudian 2017 baru tuh gue 2018 gue mulai beli game ori, nyobain beli game ori, beli Oke. F1 2017, F1 2018, kemudian waktu gue lagi exchange di Jepang sekitaran bulan Agustus gitu, gue lagi bosen banget, terus ada tabungan dikit, gue nyari lah di second hand shop gitu. Ini ada wheel murah apaan sih? Ternyata ada Hori waktu itu cuman berapa ya? 5.000 yen, 6.000 yen gitu kalau nggak salah. Nah itu gue beli pertama kali, nah itulah Itu berapa rupiah itu? 600.000 atau 700.000 sekitaran segitu kayaknya sih. Buset, Terus gue murah pasang, banget ya. ya gue pasang di meja gue main. Dan Pertama kali tuh. ya, dan lu ngomong-ngomong Jepang, gue jadi keinget kan lu punya apa ya, bisa dibilang kayak Instagram second account lu itu ke Jepang Yuk. Nah, Oke. ke Jepang Yuk itu apa sebenarnya? Maksudnya kalau gue lihat sih lu kayak apa ya? Lu kayak vlogger di situ ya kan? Lu Hmm. ngevlog, bukan ngevlog, ngeblog, sorry. Lu ngeblog di situ. Tapi konsepnya tuh apa? Dan awal mulanya lu bikin itu tuh ceritanya gimana? Oke. Tadinya itu aslinya media, Dok. Oke, media apa nih dalam bentuk untuk targetnya apa? Waktu itu medianya itu adalah untuk ini, untuk acara-acara culture Jepang di sini. Waktu itu gue bikin namanya, kalau balik dari waktu bikin namanya itu ya, waktu itu namanya adalah doa waktu itu. Oke, ke Jepang Yuk. Iya. Niatnya apa? Supaya suatu saat lagi bisa ke Jepang. Waktu itu gue bikin tahun 2013 pertengahan. Oh. Target apa Dan niatnya itu. heeh. Terus? Kemudian udah lumayan established di sini, udah beberapa kali dapat akses untuk konser kah atau apa gitu, untuk acara-acara pop culture Jepang di sini. Tahun 2017 akhir gue pertama kali ke Jepang, 2018 akhirnya tinggal di sono setahun. Misalnya ya udah itu udah kecapai gitu, terus setelah itu waktu 2019 itu akhirnya mulai berubah lah sedikit. Waktu itu udah bukan sebagai media lagi, akhirnya gue naruh pengalaman-pengalaman gitu di Jepang ada apa, terus juga jalan-jalan di sono gitu, terus ngasih insight gitu. Tapi memang sekarang sih karena udah mulai nggak satu udah makin lama makin kehabisan konten juga, terus juga udah mulai nggak kehandle, akhirnya emang buat jadi portofolio aja, kalau ada foto-foto gue taruh situ. Oke, tapi berarti lu apa masih aktif di media lu itu? Nggak aktif sih bisa dibilang. Gimana Oke. ya, lo bilang aktif, ya nggak terlalu aktif juga, soalnya emang udah nggak fokus lagi di situ, jadinya udah fokusnya udah yang lain lagi gitu. Oh, tapi waktu lu bikin itu lu sendiri apa lu punya tim teman-teman lu apa gimana? Waktu itu berdua awalnya, terus berdua, bertiga, terus lama berdua lagi, akhirnya sekarang udah pada ada kerjaan masing-masing lah. Oke, tapi kalau gue lihat lu kayaknya masih tetap promoin ke Jepang Yuk ya. Maksudnya masih ada lah beberapa sempat lu aktif Iya. kayak di story lu, terus atau mungkin taruh di livery mobil lu sendiri kayak gitu. Nah sebenarnya yang lu kejar itu apa sih sebenarnya Ya untuk nggak ke Jepang apa-apa, Yuk ini? cuman gimana ya, pada akhirnya cuman kayak satu kebanggaan sendiri aja. Hmm. Kalau misalnya itu sesuatu yang pernah gue bikin, sesuatu yang gue pupuk dari awal gitu, dari tahun 2013 gitu. Dulu ada websitenya, terus pernah ngeliput acara A, B, C, D gitu. Kemudian juga pada akhirnya tujuannya tercapai gitu, udah sampai Jepang. Terus dari tadinya akhirnya cuma ngambil foto stock shot dari mana gitu, terus akhirnya sekarang yang diupload bisa jadi foto sendiri. Oke. Gitu. Dan lu waktu exchange student ke Jepang itu berapa lama? Setahun. Setahun, oke. Yang lu lakuin apa sebenarnya waktu di Jepang itu, waktu jadi exchange student itu?
ngapain ya? Belajar, gawe, nonton F1, jalan-jalan. Memang untuk lebih ke arah liburan sebenarnya ya? Belajar sih waktu itu, makanya waktu itu ada Heeh. SKS yang bisa ditransfer. Kemudian Oh. juga, emang kan gue waktu itu fokus fokus kerja juga, nyari-nyari pengalaman di sana, Mhm. mmm, sekalian ngebenerin bahasa Jepangnya gitu, makanya kerjanya waktu itu lumayan ngambil yang rada susah sekalian jadi pegawai sevel gitu, Mhm. Seru makanya ya kan kerja di situ ya? wah banyak suka dukanya lah. Oke. Iya iya iya. Dan, gue kepo sebenarnya, kan lu udah pernah ke Jepang, setahun lah di Jepang ya kan. Mmm, Terus, ketika lu balik di Indonesia, apa yang lu kangenin dari negara Jepang? yang gua kangenin Ya bahkan sampai sekarang, gue tahu cuaca lu gua pengen kangen banget. Oke. cuaca gua kangen, Kenapa dingin di mmm, sana? ya kalau lagi selain lagi summer sih emang maksudnya kayak cuaca 20, 18 gitu kayak di Bandung gitu tuh emang enak banget Oh kalau iya dibanding sih, sama di sejuk Jakarta. sih, parah, Ya, heeh. makanannya ada yang gua kangen, kemudian juga transportasinya gua kangen sepedahan. Biasanya gue sepedaan dari kampus sampai dorm gitu, itu gue kangen juga. Wih, Cuman ada juga yang maksudnya kayak yang ketika balik ke Indonesia gue kayak, wah bersyukur gue waktu balik ke Indonesia gitu, ada juga. apa itu? Itu apa ya, waktu itu kalau nggak salah pertama kali gue balik itu gue langsung makan ke warteg, kangen gue. Warteg. Iya, tapi memang di Jepang nggak ada ya. Tapi bukannya Iya betul. di Jepang banyak ya kayak warung apa namanya, restoran-restoran Indo gitu ya? Ada, cuman kan bukan kayak warteg yang biasanya mereka apa, mmm, apa, mau kalau di warteg kan lu bisa tinggal nunjuk Mhm mhm. sama Oh di kalau sana di lebih sono ke kan restoran ya? menunya udah set gitu lu makan apa. Misalnya hari ini menunya Oh, ada ayam geprek atau menunya ada mie ayam gitu ya, adanya itu. heeh. Iya Oh, gitu. nah kan lu ini jurusannya kan sastra Jepang ya? Mmm, Nah gue tuh kepo sebenarnya. Makanya ini nggak tahu ya pertanyaan penting apa enggak, cuman gue mmm, kepo aja. Ketika lu, skripsian, lu skripsi mmm. nulis apa, Cuk? Untuk untuk sastra Jepang, gue bingung. Kalau Skripsi apa gua iya, kalau matematika mungkin tentang ini, terus, untuk manajemen untuk, bahas tentang magangnya dia waktu di Kanada. mhm, Lah, lu nih sastra Jepang, lu bahas apa di skripsi lu? Nulis apa? kalau gua ya waktu skripsi ya karena kebetulan peminatan gua, Heeh. apa, peminatan gua waktu itu pariwisata, gua nulis itu pariwisata promosi pariwisata Jepang berbasis anime. Wah, gimana tuh gimana? Gue jadi kepo nih, siapa tahu gue jadi wibu juga nih. Jadi kan Jadi, Heeh. apa namanya, anime-anime itu kan ada makin ke sini ada tempat-tempat yang diambil sama kayak film, Mhm Kalau mhm film mhm. di dalam produksi film itu kan ada apa ya, satu fase Adegan. namanya location Oh, location hunting namanya. Lu nyari oke. tempat, nyocokin sama skrip gitu dicocok nih tempatnya di sini, gue mau pakai di sini. Nah, di anime itu juga gitu. Bedanya kalau misalnya film itu ya lu rekaman langsung di sana, kalau misalnya di anime itu lu datang ke sana, lu foto, lu bawa ke studio, orang di studio itu gambar ulang. Mhm. Nah, Oke kemudian oke. ketika waktu itu ditayangkan, kemudian orang tertarik jadinya mau datang ke sana, mengunjungi tempat aslinya, dibikin foto side by side-nya gitu. Nah, Mhm. itu yang merupakan salah satu bentuk promosi wisata baru Iya sih, bener dari bener. Jepang waktu itu. Nah, itu yang gue bahas waktu skripsian gua. Bener sih. Jadi sekarang lagi trennya gitu ya, misalnya lu ke Jepang atau ke tempat manapun deh, itu kalau dicocokin sama film itu kayaknya ada sesuatu yang menarik Iya, sih. Bener 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 bener. Nggak ada hanya sense anime ya of sebenarnya. ada sense of achievement-nya, nggak hanya Mhm anime mhm. betul. Misalnya lu lagi nonton drama apa gitu, Bener bener. misalnya Soalnya drama Korea gitu atau ya, Jepang gitu. betul betul. Karena ada tuh yang di YouTube, rame juga kan, maksudnya kayak rumahnya Spider-Man dulu tuh, Tobey Maguire Iya, tuh yang dulu, mhm, "Oh ini rumahnya nih," gitu, lucu banget iya, sih. mhm. Iya iya, seru seru Itu seru seru. nama wisatanya itu, pilgrimage atau biasanya
kita nyebutnya apa ya? Ada film film tourism gitu-gitu. Hmm. Biasanya nah ini namanya anime tourism. Oh, oke, anime tourism. Tapi memang apakah kalau misalnya kita ke Jepang tuh ada paketan untuk itu? Untuk Ada pariwisata? beberapa dari tahun 2017, 2018 ada. Oh, ada. Oke. Dan harganya berapa sih kira-kira? Iseng aja siapa tahu gua ke sana gitu ya kan. Berapa ya? Eee, berapa ya? Mungkin nggak jauh beda sama sama kayak paket-paket wisata biasa gitu, bedanya kan memang tempat tujuannya, Hmm. eee, si itunya ya, apa, tempat tujuannya kita mau ke mananya gitu. Mhm mhm. Jadi mungkin Mmm, kayak nggak jauh beda lah sama, eee, tempat biasanya, maksudnya sama kayak, paket wisata biasa gitu. oke. Dan, apa ya, sekarang gua udah selesai bahas Jepang-Jepangan lo, ya kan, udah selesai. Nah, sekarang Mhm, gua mau tanya, kan lo cerita awalnya gak masalah terbentuk. Setahu mhm, gua, ini nggak tahu ya, mhm. ini lo butuh confirm lagi. Setahu gua, lo adalah salah satu founder dari Gak Masalah. Bener apa enggak? Dibilang founder bingung juga sih ya, karena dulu waktu itu, yang bikin Faiz sama TB. TB. Itu Oke. kemudian Faiz itu sebelum Nggak Masalah itu kan namanya Ban Bekas Racing ya, Mhm. waktu acaranya SRI terus gue bilang sama Faiz, "Is gue boleh join tim nggak?" Ya udah ayo, Oh, oke. join lah waktu itu namanya Ban Bekas Racing. Nah, Mhm. kemudian apa, memasuki IDMC tahun 2019 itu diseriusin lah namanya jadi Nggak Masalah. Waktu itu membernya gua, kalau nggak salah tuh Sidit A-nya TB sama Faiz, Sidit Faiz ya. B-nya gua, Kenzi, sama Nando. Berlima tuh Iya. waktu itu. Non Sidit si Rozan bukan ya? Rozan belum Belum join ya? belum 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 join ya? kan di Sidit B sama gua. Oh oh iya, cuman dia belum masuk Gak Masalah ya? Belum belum. Oh, tapi sama Oke. Nah, desainernya Baliwa. oke. Oke, gua anggap lo salah satu founder lah ya, bisa Mhm. lah ya. Nah, eee, apa sih maksudnya kok bisa kepikiran nama Gak Masalah itu? Akhirnya orang-orang nyebutnya Gak Masalah loh. Ya nggak masalah ya nggak masalah, apaan sih kenapa jadi Gak Masalah mulu gitu ya kan. Itu Apa waktu itu TB awalnya ya? gimana? Apa ya, kalau nggak salah bercandaannya waktu itu, nggak apa ya waktu TB ya, nggak masalah waktu itu TB nggak masuk apa, TB nggak masuk tim tim utama GTC Maidi nggak masalah gitu. Iya iya iya. Oh oh jadi TB ini dalam tanda kutip terbuang akhirnya dia balas dendam dengan bikin tim baru gitu ya, kasarannya gitu? Mhm, Oh, kayaknya gitu oke. sih. Oke oke. Oke jadi berawal dari Ban Bekas Racing akhirnya terciptalah di Gak Masalah pada waktu IDMC 2019. Nah, Gak Masalah sendiri itu tim yang kayak gimana sih? Karena kalau kita lihat ya, makin ke belakang sini ya, kita udah tahu bahwa ada beberapa tim yang sudah sampai bikin jadi PT, terus Mhm, mulai serius tuh ya. Gue sebut aja kayak JX, Java mhm, Sim. Nah itu kan salah dua tim yang menurut gua udah masuk ke ranah profesionalisme gitu ya. Nah mhm. kalau Gak Masalah sendiri itu arahnya kemana sih untuk sekarang ini? Kalau dari dulu ya kita kan emang nggak masalah itu, aduh gue lupa, di belakang baju tuh ada tulisannya kalau nggak salah, Hmm. "Racing can be fun" atau apa gitu kalau nggak salah, gue lupa. Oke, itu slogan Iya. iklan sih, iklan mantep malam-malam, Iya. heeh, Iya, terus tapi beda seinget gua ada di baju di jersey di bajunya Nggak Masalah gitu di belakang tuh, atau Everyone Can Race itu punya 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 Everyone punya Can Race mah itu punya ya punya itu itu. sebelah. Iya, punya Ya pokoknya nggak sebelah. jauh-jauh dari itulah, pokoknya, semua orang boleh balap gitu waktu itu. Mhm mhm. Iya, itu waktu Jadi? itu, emang niatnya itu adalah kita mau rekrut siapa aja yang mau balap, jadi nggak mau apa, kayak, nggak harus kencang, nggak harus apa, tapi emang yang mau balap aja, yang mau happy-happy bareng-bareng ya Mmm, boleh join. oke oke oke. Cuman emang
waktu awal bikin Mhm. kebetulan emang yang masuk emang kenceng-kenceng. Iya ya, kayak Waktu itu Kenzi, ya Kenzie lu, juara posisi Faiz, B. TB, mhm. Ya gua paling cerel waktu itu. Waktu Enggak itu lah, lu ada podium, lu posisi 4 kan? iya posisi 4, cuman waktu Iya itu lumayan lah. TB itu lulusan GT Academy 15 sama 16, Faiz lulusan Faiz GT juga, Academy 16 sampai ke Silverstone. Kenzie mhm, juara. mhm, Jadi waktu itu emang pada kebetulan emang kenceng-kenceng waktu itu. mhm, Terus nggak lama setelah itu masuk itu Alien 1 tuh Moreno. iya, Terus masuk lagi itu juniornya Moreno si Jaki. Kemudian Jaki, waktu itu iya, ada Nio juga sempet. iya betul. Aji ya, Ya Aji. itu juga Terus lumayan nah juara Rozan ini gimana Rozan. caranya bisa masuk? Wah, apa ya waktu itu ya? Gak tahu juga sih, kayaknya waktu itu ya udah karena sering main bareng akhirnya ayo deh Jan bareng gitu, akhirnya masuk. Kemudian juga ada Raira Mmm, juga apa ya, GT apa GT sih Sim kan GT dulu ya? iya, GT Academy iya dari timnya GT Sim tahun waktu IDMC. Kemudian juga kan emang dari GT Academy 2015 Raira gitu. Mhm, oke. Jadinya akhirnya banyakan waktu itu yang dari GT Sim tuh banyakan masuknya ke Gak Masalah karena kan Ramanya cabut ke Lore. Oh, Jadi nah, timnya GT Sim-nya akhirnya GT Sim-nya lebih fokus ke ngadain event, yang timnya lebih banyakan di Gak Masalah. oh gitu. Berarti secara ini, timnya untuk tim balapnya GT Sim nggak ada apa gimana? Kayaknya sekarang udah nggak ada sih, membernya udah tinggal Dito doang kalau emang mau balap pakai benderanya GT Sim. Nah kalau Agoy? Oh Agoy udah fokus ke FPS ya? Lupa gua. Iya, gue kan memang kalau memang mau balap di benderanya GT Sim atau kayak waktu itu mau balap di benderanya Gak Masalah ya, Mhm, kita welcome gitu. Ya bebas biasanya berarti ya? biasanya kan tinggal paling dia cover apanya gitu, entah cover pendaftarannya atau apa gitu. Mhm mhm. Kalau Agoy. Oke. Oke, gak masalah udah, ke Jepang udah. Gua kepo, gini, kan lu jago nulis, Hmm. maksudnya media untuk ke Jepang yuk, Hmm. oke. Terus, lu kerja di I.O. sebagai I.O., lu bikin Hmm. event untuk sim racing, lu balap juga, Hmm. lu salah satu founder untuk tim. Sebenarnya lu di sim racing ini tujuan lu tuh apa sih? Karena Apa? semuanya lu ambil gitu ya kan. Lu semuanya lu ambil, lu maruk gitu ya. Nah, sekarang lu mau tujuannya apa sih sebenarnya? Apa ya, Dok ya? Caster Tujuannya apa, Dok? caster juga loh. Oh Lu iya. nge-caster juga loh. Loh, apalagi ya? Ke caster iya, di belakang layar iya, ya kan? Belum, Terus gue belum kayak lu, Dok. Gue belum jadi manajer tim. apa? Iya kan, kalau kita bicara HAM, kalau semuanya lo ambil. Belum seedo gua. Manajer Eh, tim, bikin tim, heeh. manajer manajer sim center, Hmm, apalagi apalagi? caster, Iya. Ini pembalap. ini Pembalap lama-lama gue kemarin yang iya jadi iya gestar iya, ini. Heeh, kemarin lu baru lolos kan kemarin yang iRacing-nya Stock Car, yang iya. apa tuh Logitech, apalagi, Dok? Mhm. Balap udah, itu udah, Kenapa jadi, caster gue yang udah. ditanya, Cong? Gantian woi. Enggak, gestarnya Iya kan? gestarnya Iya elu, makanya, Ham. ya maksudnya sama aja, apa, Enggak, ya sama aja lu oke juga. kita gini aja biar adil. Kita jawab dua-duanya deh. Tapi gue mau jawaban lu dulu. Tujuan lu apa ketika masuk di sim racing? Ya mau menang lah, Dok, apalagi, Dok? Ah, itu Yang lain jawabannya Chris itu. Enggak maksud yang gue. ya mau menang, tapi Heeh, maksud gue mhm. yang lain-lainnya bonus, tapi intinya ya mau menang, mau jadi nomor satu. Siapa yang mau lu kalahin sebenarnya? Ya iya kalau di Indonesia let's say ada Rama, ada Moreno, sekarang ada Enggak, Avila, ada satu Rodi. orang yang benar-benar pengen lu kalahin. Ya kalau satu orang mau ngalahin Rama lah, mau ngalahin siapa lagi? Emang ramai ya. Itu kayaknya musuh bebuyutan buat orang-orang semua ya, Kalian se-Indo mau ya. ngalahin siapa lagi? Emang yang dari pertama kan emang Emang ramai ya, Rama. Paling bosen gue. kalau main GT udah bukan ngalahin Rama lagi sih sebenarnya sekarang. GT Iya malah lebih Morena, keren.
Moreno kalau GT mah Cuman kan bener. kalau mau ngalahin yang all rounder gitu kan paling ngalahin Rama. Paling Mhm, sekarang nyimbangin Odi, Avila, Dava mhm. Hmm, gitu. Mau kalau ditanya motivasi utamanya apa di sim racing ya mau menang lah. Yang lainnya berarti mah bonus, Dok. berarti sebenarnya lu sebagai IO, lalu sebagai caster, sebagai ini, yang lu paling sebagai sim racer juga, Hmm. lu memang eee, paling demen sebenarnya sebagai apa? Ya secara kalau misalnya secara apa feel ya paling demen pengen balap. Cuman kan Oke, yang namanya satu industri kan nggak bisa semuanya jadi pemenang, Dok. hmm, Itu kan maksudnya setuju gua nggak setuju. bisa maksud gua di dalam satu industri itu ya yang menang cuman satu, cuman kan ada posisi lain yang harus diisi juga. Setuju setuju. Secara realistis, ketika gua mau menang kan gue perlu modal. Iya, oke. Baik itu modal untuk upgrade, peripheral ataupun emang modal secara umum untuk apa, hidup sehari-hari gitu ya. Mhm, Ya kalau bener. memang di sini bisa ada, industrinya yang bisa kita isi gitu dengan kemampuan yang kita bawa dari tempat lain untuk ngisi di industri ini ya kenapa enggak, cuman emang tujuan utamanya tetap satu, mau menang. Mhm. Aduh, sampai bersin gua. Itu sebagai pembalap, kalau lu sebagai IO? Sebagai IO ya berharapnya, makin banyak ini ya, makin banyak brand-brand yang tertarik untuk masuk ke sim racing dan bisa ngesponsorin dan juga bisa ngehidupin ekosistemnya. Karena kita tahu, Mhm, ya kita tahu BDR hadiahnya gede, Honda hadiahnya gede, habis itu apalagi ya yang gede-gede lagi ada apa lagi sih biasanya? Toyota juga hadiahnya gede gitu. Cuman kan itu cuman segelintir orang yang dapat dan keluarnya kayak sekali keluar selesai gitu. mhm, Maunya tuh pembalap ini bisa kayak modelnya bisa kayak JMX lah, bisa ada gajinya gitu. mhm. Atau at least tiap pembayaran gitu udah ada yang cover gitu. Itu ya Oke. goalnya ke situ. Jadi lu nggak perlu kayak scrapping apa mau daftar aja kadang-kadang ada pembalap ada yang kayak mau daftar, aduh gue lagi nggak ada duit nih gitu kan ada tuh. Mhm, mhm, Kadang-kadang ada liga yang cukup mahal gitu misalnya aduh gue belum mhm, beli DLC-nya nih. mmm. Kan kalau misalnya tiba-tiba ditembak di depan lu DLC 1 juta gitu, kan lumayan Waduh, berat juga dong. meninggal, Pak, Iya susah. makanya kan maksudnya kalau misalnya itu udah ada tim yang meng-cover gitu kan, lebih baik aja. Maksudnya let's be real aja, tiba-tiba lu Iya, ditembak untuk beli DLC 1 juta di depan atau misalnya kayak gue nih, apa mhm, ditembak untuk beli F1 2021 gitu 700.000 di depan gue sampai sekarang belum beli. sama, persis, gue juga belum beli, coy. Gue udah Iya, kepengen banget tapi. kecuali misalnya nanti ketika ada liga gitu tim gue kemudian Betul, ada tim yang mau bayarin gitu kan, tapi goals-nya memang ke situ harusnya. oke. Pengennya harapannya seperti itu. Apa Mhm, lebih di apa kayak mungkin sekarang kayak liga-liga gitu udah pelan-pelan distribusi hadiahnya udah makin merata gitu ya. Nggak cuman yang di mhm, atas doang gitu dapat gede gitu. Misalnya kayaknya mulai waktu itu BDR gitu mulai mulai tiap kelas gitu ada dapat gitu misalnya kelas A top 10, kelas B top 5, C top 5, D top 5 gitu. Kemudian ada lagi mhm, sekarang yang modelnya per poin gitu. mhm. Kan Nah, makin makin rata jadinya. oke. Nah, sekarang gini deh, gue tanya lu sebagai IO gitu. Oke, kira-kira apa yang perlu diperbaiki dari, berbagai ya macam event maupun ya industri yang ada di sim racing di Indo khususnya, yang menurut lo yang harusnya ini diperbaiki gitu, apa kira-kira? Apa ya? Mungkin kalau misalnya kayak, let's say, dukungan sponsorship gitu-gitu sekarang sih udah lumayan, cuman mungkin emang viewership kita agak-agak kurang ya, bisa apa, sorry to say ya, misalnya bahkan ada Mhm, acara kadang-kadang acara gede cuman view-nya cuman 20, cuman 10 gitu. mhm, Terus, bahkan BDR yang mungkin jadi pionir aja sekarang memang cuman stabil di angka 100, 120. mhm, Baru, mungkin IDDS mungkin yang bisa, selalu kayak, 300, 400, 500 yang maksudnya bersaing lah pasarnya sama iya, pasar di Asia gitu. Atau mungkin iya, waktu kemarin special stage gitu ada 1.600 lebih konkuren viewers yang nonton gitu. Nah, mhm, mhm, maksud gua pengennya adalah, ada maksudnya ada involvement bukan dari
komunitas sim racing aja, tapi mungkin ada dari tempat lain gitu, mungkin either dari e-sports gitu atau dari apa yang lain gitu. Jadi ketika mereka melihat ini sebagai industri yang mungkin oke, mungkin gue bisa cari eh, bisa making money di sini, terus dia akhirnya mau involve, dia bawa masa gitu, jadinya kita viewers kita juga naik. Harapannya ke situ, kita harus ada yang mulai berani breakthrough untuk ngegandeng tim e-sport besar di Indo, misalnya kayak Revival, misalnya kayak apalagi Hierarchy, RRQ EVOS gitu. gitu-gitu Misalnya ya. iya, misalnya nanti tie-in, let's say tie-in sama Gak Masalah gitu. Ya udah, Hmm. gue balap bawa nama Revival gitu, atau bawa nama RRQ gitu. Balapnya tapi dari Gak Oh, Masalah gitu. Kan berprestasi oke. ya, selalu di depan gitu. Iya. RRQ baru masuk, tiba-tiba pembalapnya di depan. Kan pasti kalau Hmm, RRQ udah masuk, yang lain pasti mau ngikut juga. Entah EVOS, entah apa betul. gitu. Itu goalsnya, kita pengennya ke situ. Oke, berarti memang yang lo maksud adalah media, Iya betul, dukungan. dari media ya. Iya, tapi juga bisa dibilang apa ya? Mmm, kalau misalnya media doang mungkin nggak, orang ya udah tahu gitu, cuman nggak menyasar sampai, "Gue mau nonton nih live-nya," gitu. Hmm, Itu yang masih jadi apa ya, kayak, permasalahan yang belum ketemu lah solusinya mungkin. Oke, kalau menurut lo sendiri, kan lo bilang nih bahwa kayak liga liga lo sendiri BDR Mhm. itu kayak paling mentok berapa 100 sekian lah ya, 100 Iya, sekian. karena yang pertama kali memang bisa 300-an gitu, yang kedua Betul. mungkin habis itu 100 100 100 Turun, 100 gitu, yes. iya. Nah, konsistennya adalah di angka 60 sampai 100. Nah, Mhm. sedangkan IDDS itu 300 sampai 400. Kira-kira yang kok bisa ada perbedaan atau gap yang cukup jauh? Itu menurut lo sendiri apa yang membuat itu? Yang membuat, oh ini bisa rame, ini kok segini, itu apa ya kira-kira Karena menurut lo? secara basis beda, Dok. Nonton Oke. balapan sama nonton drifting tuh beda. Nonton drifting lu datang langsung nonton itu tetap wah seru nih. Balapan lu Hmm, nonton di tengah-tengah, ceritanya apa sampai titik itu. oke. Kalau drifting ya memang entertainment, dan memang apa di Indonesia mungkin orang-orang lebih familiar sama drifting sama balap dibanding balapan di Sentul kali. Ya, ya. Berarti kalau menurut lo yang kurang banget itu di apanya? Kita kurang punya apa ya? Bisa dibilang kurang punya hero gitu, kurang punya seorang yang eh, diagungkan apa gimana ya, kalau kayak Oke, iya ya, ya gue paham gitulah. maksud lu. Oke, kalau lu ngomong gitu, apakah dengan adanya gua sebut aja IMI yang sudah masuk ke ranah sim racing, Mhm. menurut lu sendiri to be honest aja, ngebantu nggak sih dengan Ya, adanya mereka datang, terus, akhirnya masuk ke ranah anggap aja ini ranah kita sebenarnya ya kan, sim mhm, racing gitu. Itu ngebantu nggak sih? Dan menurut lu bantuan coba jelasin bantuannya itu dalam bentuk apa? Jujur gue ada beberapa orang juga anak-anak, sim racer, ya termasuk mhm. gua, itu juga kadang bingung gitu. Maksudnya, oke, ini kita bagian dari IMI dan kita dibedakan ke IMI Digital Motorsport, tapi apa gitu? Kalau menurut lu sendiri gimana? Menurut gua lumayan ya, Doi, apa bisa dibilang, Mhm, dengan adanya regulator lu ngasih apa namanya, ngasih assurance kepada sponsor kalau ini tuh event resmi gitu loh, sudah diakui oke, oleh lembaga negara, itu satu. Dan mhm, buktinya mungkin, di balik layar ada kenapa ketika di eventnya TGR itu ada logo IMI ya, karena memang yang waktu itu, ya berarti di situ kan ada inilah, ada turut campur tangannya IMI untuk bisa mmm, mendorong ATPM ini untuk, "Nih di luar udah ada event digital brand lu loh, kok lu iya. di Indonesia nggak mau sih?" Mungkin in that sense, dari IMI itu ada andilnya juga, kemudian Ya juga ada effort beberapa juga, betul. betul, kemudian juga ada beberapa tie-in dengan pembalap-pembalap pro gitu yang mau terjun ke sim racing juga kan, jadinya
mungkin memang sebelumnya kenalannya ada di IMI gitu. Cuman memang Hmm, kan, kita tahu, eee, udah 2 tahun ini, eee, penyelenggaraan kompetisi yang justru berlabel kejurnas kan belum, apa mhm. ya, belum, apa ya, memuaskan kita lah bisa dibilang Iya, begitu. iya, iya, gue setuju. Baik secara regulasi, baik secara, delivery konten gitu, maksudnya Mhm. secara yang keluar gitu. Ya kalau misalnya dibilang ada kontribusinya betul ada, cuman memang ada beberapa tempat yang kita harapkan bisa lebih. Lebih. Iya. Hmm. Ya, ya, jujur gue juga, ya nggak apa-apa sih kita ada curcol dikit ya, maksudnya gue, Mhm, lebih ke arah kayak, Kejurnas adalah sebuah, benchmark sebenarnya untuk kita semua gitu, untuk membuat mhm, sebuah liga ataupun event gitu. Namun kita melihat bahwa bahkan benchmark-nya sendiri yang sebenarnya kita bikin acuan malah lebih rendah gitu dari mhm, kita-kita yang buat. Bahkan sekelas kita bikin fundraise ataupun ya Javasim dia punya weekly fundraise, itu bahkan lebih baik gitu menurut gua gitu. Cuman ya mungkin kalau misalnya ada, orang-orang IMI maupun siapapun itu deh yang lagi dengerin podcast ini ya kita harap gitu, maksud gua mhm, ya, bisalah memperbaiki kayak gini karena, mhm, eee, apa ya, industri sim racing Indo benar kata Ilham bahwa ya kita udah mulai masuk ke fase yang sudah bagus sebenarnya, udah mhm, sangat-sangat berkembangnya udah cepet banget. Jadi ya sekarang kita itu terbentur dengan masalah koneksi yang kita tuh belum bisa sampai sejauh, apa ya, orang-orang penting lah istilahnya gitu. mhm, Jujur aja kita kalau cuman ya kita butuh regulator, kita butuh bantuan IMI gitu. Kita kalau komunitas doang ya akan stuck di situ-situ aja, mhm, bener. Tapi ya kita berharap juga IMI dengan datang ke kita sebagai, regulator juga turut benar-benar membantu kita untuk bisa ya kita bareng-bareng lah, betul, ngerjain industri sim racing ini gitu. betul, Jangan sampai, eee, ada gap atau ya kita tahu lah ada beberapa kali, ada crash gitu ya kan, maksudnya, mhm, perbedaan pendapat ataupun, perbedaan apalah opini atau apa itu, ya itu yang membuat crash gitu. Cuman gua harap ada sosialisasi ke depannya gitu dan mhm, ya gue setuju sama lo bahwa sebenarnya sim racing Indo itu oke banget itu sih mhm, sebenarnya. Sayang banget kalau misalnya bahkan dari pembalap-pembalap asli pun kan ikutan gitu loh, iya, itu. iya, Mbak, Mhm, makanya, apa ya, kan sekarang kan memang udah di komisi yang motorsport games itu kan emang udah ada beberapa nama sim racer juga ya, kita tahu mhm. ada nama Om Bimo ya? Dito, ada TB Oh iya benar-benar di teman-teman kita komisi sendiri. motorsport games. Iya, makanya kayaknya sih sekarang memang udah lebih tersampaikan mungkin kalau yang dari sisi motorsport games ya, karena kalau nggak salah Mhm, terakhir gue dapat info itu divisi digital motorsport itu dibagi 2, yang divisi simulator yang yes, mainnya sama yang G ya? simulator, sama yang divisi motorsport games yang mainnya mungkin lebih ke games, makanya misalnya kayak GT Sport gitu. Mungkin yang itu kita bisa reach apa, audiens lebih luas gitu lah. Cuman mungkin yang simulator ini yang memang Susah sih. yang apa ya, kita harus lihat juga apa, orang nih di Asia atau di dunia ini mainnya apa sih yang di simulator ini, misalnya Betul. apa, kan memang kalau yang bisa bilang simulator kan mungkin ada ACC, ada iRacing, ada, ARF2 ya, mungkin 3 itu Mhm, ya. mhm, Ya udah 3 itu, misalnya 3 itu ya tinggal harusnya bisa tinggal diturunin lagi aja, misalnya kita bikin kompetisi yang RF2 base ya, ini untuk, nanti goals-nya untuk, event-event RF2 di Asia atau di dunia gitu. Jadinya latihannya ya mhm, udah mereka fokus di RF2, kemudian ada ACC, kita tahu ya ACC event-nya banyak banget. Logitech mhm. pakai ACC, kemudian juga, Lamborghini SRO, Asia, SRO ACC, Lambo Asia ACC. mhm, banyak Iya, sebenarnya. makanya ACC semua kan biasanya. iRacing mungkin, guanya yang nggak tahu, tapi kayaknya event iRacing tuh emang banyak kan. Mhm, Ya makanya oke. mungkin, kalau misalnya bisa lebih
menjangkau gitu, misalnya main ACC nih, Mhm. apa bukan misalnya Kejurnasnya bukan main RF2 aja, misalnya ada Kejurnas. Memang Kejurnas misalnya yang ini untuk platform RF2, terus ada untuk platform ACC, kemudian untuk ada platform iRacing gitu. Ya Mmm. mungkin gue yakin deh kalau misalnya Kejurnasnya platformnya ACC pasti lebih rame lagi mungkin. Mhm. Ya Atau istilahnya mungkin apa ya, bukan nggak harus itu sih, cuman memang ada lah memang hal-hal yang perlu perlu iya di ya. dirapihin lah. Atau mungkin dibuat kayak Logitech gitu ya, maksudnya di multi Ya platform gitu ya kan? bisa. Hmm. Iya. Nanti finalnya Iya tinggal iya. multi platform aja gitu kayak Logitech waktu Iya, itu kan, betul. apa 5 champions dari 5 platform yang beda, habis itu sama mereka diputer gitu. Ada yang main game handphone, ada yang main F1, ada yang main Betul, itu yang apa di gitu, tahun Project Cars. 2019 ya, Iya, yang waktu si Rama sama Igor Jalu Fraga. ke Iya, iya, Rama sama Jalu ke ke itu, Singapura. iya ke Singapura betul. Heeh. Nah, menurut lu sendiri, regulator tuh harusnya ngapain? Dengan adanya industri kita sekarang? Ngasih channel, Dok. Ngasih channel ya? Iya, Itu karena kan paling ya penting ya? regulator itu kan emang orang-orang penting gitu ya. Kalau bisa sih ngasih Betul. channel, ngasih Iya iya. apa, biarin apa teman-teman di komunitas atau mungkin penggerak-penggerak kayak gitu yang coba bergerak, tapi regulatornya eh, memudahkan lah kalau bisa sih. Mmm. Iya, maksudnya kalau mau menuai ya nanti aja nuainya gitu, jangan sekarang. Kalau bisa dimudahkan, kalau bisa apa-apa tuh Betul. digampangin, jangan jangan dibuat sulit gitu. Iya. Kan Cari duitnya goals-nya entar dulu gitu ya kan? iya, apa maksudnya nanti nanti akan balik. Kalau misalnya ini besar nanti akan balik juga. Jadinya nggak perlu Mmm. takut gitu. Bener 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 bener, gue setuju sih. Maksud gue kayak fokus untuk cari cuannya mungkin entar dulu deh. Ya mungkin Karena nggak cuman cari cuan doang, maksudnya memang iya, mungkin dari merekanya emang agak rigid, cuman kan kali ini karena basisnya dari komunitas gitu. betul. Ya mungkin nggak perlu serigid balapan beneran lah mungkin. Oke, Jadinya bener. apa ya, kan ini kan Harus iya, bisa ini kan beradaptasi lah ya. betul, ini kan form motorsport baru gitu. Jadinya harusnya Yes. dari dua sisi mau saling beradaptasi. Mungkin dari sisi regulatornya lebih bisa fleksibel, dari sisi komunitasnya juga harus paham bahwa memang untuk ini menjadi sesuatu yang resmi dan besar, memang kita perlu sebuah regulator Iya, supaya betul. nggak kemana-mana nanti balapannya. Nggak cuma jadi balapan main-main komunitas doang. Bahkan kan e-sports yang lain juga ada IESPA juga kan. Mmm. Bener 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 bener. Mmm, apalagi ya, gue tuh, sebenarnya kepo banyak sama lo, karena Apa tuh? karena kan lu udah, apa ya, istilahnya bisa dibilang lu lebih banyak involve ke tempat-tempat lain daripada gua gitu, untuk masalah I.O ya. Hmm. Dan, awal pertama lu nge-caster itu kapan? Gue dikasih kesempatan sama Mike Denaldi waktu itu. Oh yang di F1, oh IFL IFL, ya? betul. Oke, IFL nah Tier 3 season ok 1. oke lu IFL dan lu happy nggak sih jadi caster? Dan kira-kira coba mungkin lu bisa kasih ya semacam tips lah ya, tips and trick ketika lu nge-caster, ya how to be a good caster aja gitu. Apa ya, kalau panutan gue sih sebenarnya Om Ricky. Om Ricky itu selalu bisa ngangkat sesuatu yang dari tadinya nggak ada apa-apa gitu, tahu-tahu ada keluar aja gitu. Jadi itu salah satu panutan gue, apa Om Ricky. Terus juga Om Ricky juga pinter untuk nempatin apa ya, mungkin karena pengalaman kali ya. Om Ricky itu Iya selalu pasti. kayak apa, ya udah tahu acaranya begini yang harus dikeluarin ya jokesnya sebatas ini gitu. Hmm, Gitu. Jadinya kalau misalnya tips and trick mungkin nggak tahu ya, mungkin gue belum ada di posisi untuk bisa ngasih tips and trick kali, tapi paling apa ya, be authentic kali. hmm, Jadinya apa, tetap ini apa, ya tetap be real aja. Jadi apa, emosinya nggak usah di fake-fakein gitu. oke. Kalau balapannya seru ya pasti bakal seru kok, kalau nggak seru ya coba aja dibikin-bikin jadi seru. Kalau orang udah bisa ngobrol seru gitu mah pasti nanti jadi seru. Oke, lebih enak, gini aja deh,
gua akan bikin satu sesi khusus ya. Ini gua menarik. Jadi ini rapid question dan lo nanti tinggal pilih salah satu. Cepat Oke, tapi ya, nggak boleh mikir. oke, Eh, bentar. Nah, ini cuman ada sekitar 5 doang. oke, Oke, mulai. Oke ya, udah siap ya? oke. Oke, mulai dari sekarang. Balap atau IO? Balap, Duit pengalaman? pengalaman, Caster IO? caster, Gak masalah lore? gak masalah. YouTuber atau caster? YouTuber. Oke, udah cukup. Kenapa lu agak bingung waktu gak masalah atau lore? Ketahuan. TB lu catat, TB lu catat, TB lu Enggak, catat. siapa yang nggak mau dapat kontrak profesional gitu, Dok? Benar. Apa sih yang lu Bukan, lihat dari lore itu? apa ya, menurut gua environment-nya asik, terus juga Hmm, hmm, eee, Vin-nya juga co-founder-nya juga terbuka kayak eee, sama perubahan gitu. Misalnya kayak tahun lalu mereka ngadainnya di GT Sport, tahun ini akhirnya ngadainnya di ACC gitu. Jadi hmm. dia terbuka banget sama perubahan, terus juga orangnya asik. Waktu itu sempat balapan Discord bareng gitu waktu balapannya IRGP, seru-seruan bareng. Dan timnya juga kelihatannya asik, desainnya asik. Hmm. Maksudnya ya mungkin gambaran kalau tim profesional secara profesional gitu ya kayak gitu. Kalau di luar ya, kalau di Indonesia ya mungkin ya kayak JMX gitu. Dan itu mungkin hal yang nggak masalah lagi mencoba menuju ke sana gitu. Oh, oke. Ya. Oke. Dan mungkin 2 pertanyaan terakhir ya. Eh, Ketika lu melihat, lu kan udah lama di industri sim racing ini, maksudnya lu juga bahkan berkutat bekerja juga di situ. Kira-kira 5 sampai 10 tahun nanti sim racing di Indo bakal kayak gimana menurut lo? Harapannya bakal semakin wah, semakin Wah bisa itu apa pak? jadi Wah itu bis- apa pak? bisa jadi kayak e-sport lain lah, misalnya kayak Oke. Mobile Legend kah, kayak PUBG kah. Bisa jadi Oke. orang bisa jadi cari penghasilan, drivernya bisa cari penghasilan di situ, terus juga industrinya bisa berkembang, terus juga event-event banyak. Bahkan kita sekarang udah menuju ke sana ya, bahkan event udah mulai bingung nih mau ikut yang mana nih. Hmm. Bahkan pembalap juga nggak bisa semuanya diakomodir di satu event lah gitu. Misalnya kayak di BDR gitu yang daftar 200 tapi yang dibalapin kan cuma 80 gitu. Kan Hmm. sayang gitu ya, 120 lagi kita suruh balap di mana nih gitu. Nah itu kan berarti kan Hmm. industri kita udah menuju ke arah yang positif gitu. Untuk kedepannya ini Hmm. ada pool pembalapnya banyak loh gitu. Nah itu Oke. memang kedepannya kita harap makin banyak lagi nih secara industri, secara IO, secara penghasilan untuk para driver. Jadinya orang-orang bisa ngelihat ini tuh sebagai satu industri yang hidup. Dan bahkan memang kalau goalsnya dari yang IMI simulator tuh ya memang nanti kalau ada dari sini yang bagus ya silahkan dimodalin untuk jadi pembalap beneran gitu. Oke. Dan pertanyaan yang kedua adalah 5-10 tahun terakhir, lu di dunia sim racing akan jadi apa? Jadi pemenang, Dok. Lu masih Ya, kepingin balap ya? ya ngapain lagi? Ya balap utama, sisanya yang lain membuat warawiri aja. Oke, ya udah. Misalnya maksudnya kan sambil balap lu dapat teman baru gitu. Misalnya gua sambil balap bisa sambil nangis-nangis bareng gitu sama Om Rian sama Kong Bobby gitu. Kenapa jadi nangis-nangis? Sambil nangis-nangis ngeliatin BTC dari 900 juta jadi 400 juta gitu. Oke. Sama Kong Lali gitu. Ngeliatin Kong gue beli harga 90 sekarang harganya 20. Aduh sedih banget nangis ya. bareng-bareng gitu. Maksudnya mainnya mau balap tapi di bawah itu kan yang ngikut banyak jadi caster. Sambil balap terus kamu lo balap nggak di event ini? Enggak sih lagi nggak balap gue.
Lu mau jadi caster aja nggak? Boleh. Terus misalnya Ham lu lagi balap nggak? Enggak, lagi nggak balap. Lu mau jadi bantu jadi IO-nya nggak? Boleh. Mau jadi ininya nggak? Boleh. Terus kemudian ada dapat teman main, dapat apalagi lah, bisa ngonten gitu misalnya kayak kemarin gue datang ke tempat lu gitu kan banyak gitu. Mhm mhm mhm. Iya sih. Seru seru seru, bener. Dan ini beneran terakhir Ham, sebelum Hmm, gua closing. Gak masalah atau JMX Phantom? Gak masalah lah. Hehehe, aman sekali. Oke, Gak masalah lah. oke 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 oke. Thank you buat Ilham, thank you banget udah Oke, datang di Sim Center Podcast episode ke-8 ya. oke, Dan ini bakal tayang Jumat Ham. Jadi oke. thank you banget pokoknya udah sharing-sharing apapun itu buat teman-teman yang juga dengerin dari Spotify maupun di YouTube. Thank you banget dan jangan lupa untuk di-follow di Spotify kita. Terus juga di ini ya di YouTube itu di subscribe, like, share kalau suka, bebas. Jadi thank you banget Ilham dan semoga lo sehat-sehat terus. Jangan lupa masker, Ham, jaga Yes, kesehatan. cool. Jangan lupa Sip. teman-teman jaga kesehatan, vaksin jangan lupa. Iya tuh vaksin ya. Nggak ada itu chipnya di sini, nggak ada, nggak ada. Oke, thank you dan gua Edo signing off.